Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Nawwir qulubana binuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Baik, ini pertemuan pertama di bulan Ramadan. Jadi kita akan ngaji khusus. Temanya adalah khusyuk di dalam sholat. Yang kami untuk pertemuan pertama berhasil ditulis. Yang besok masih belum. Tulisan ngebut ini biasa akeh salah itu lah. Masih banyak kurang-kurangnya. Belum sempat mikir. Jadi sebetulnya masalah khusyuk pada pertemuan atau pengajian yang kemarin sudah banyak disinggung, ya harus konsentrasi, ya bagaimana dan bagaimananya. Nah itu terkait dengan khusyuk. Jadi pada kesempatan ini akan disampaikan bagaimana khusyuk itu, bagaimana kita memahami khusyuk di dalam sholat. Gitu. Jadi sebenarnya di dalam sholat itu intinya itu ada di sini, Pak. Gitu. Ada di khusyuk. Gitu. Tembus tidaknya itu ada di khusyuk. Gitu. Nah kalau kita sholat sendirian misalkan terus gak khusyuk, waduh iki sholat kita tuh ada di mana? Apa sih ada di atas atap? Apa sudah di langit pertama, kedua, ketiga apa sudah nyampe ke sana diterima gitu loh Pak. Nah itu makanya kita tuh penting sholat bareng. Bahasa kita tuh sholat bareng katanya wong kulon iku sholat berjamaah. Nah, wong kulonku ya di Saudi itu. Orang Arab. Nah, itu. Nah, kita bukan orang Arab, orang Gresik. Nah, itu begitu. Jadi untungnya lagi, enaknya lagi apa? Khusyuk itu tidak dimasukkan ke dalam rukun. Nah, kita kan ngaji rukun biasanya itu. Fikih kita tuh ngaji rukun sholat. Dan untungnya itulah. Masalah khusyuk ini tidak dimasukkan ke dalam rukun. Nah, misalkan kalau dimasukkan ke dalam rukun, terus kita nggak khusyuk, yang terjadi apa? Batal sholatnya itu. Nah, di situ untungnya kalau dimasukkan ke dalam rukun, padahal ini penting yang utama kan gitu. Nah, itu. Jadi khusyuk adalah ya puncak mujahadah kita itu di dalam ibadah gitu. Itu. Dan hanya dimiliki oleh seorang mukmin yang bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu. Jadi kalau para wali sebagaimana saya sebutkan, saya singgung itu kalau sudah enggak khusyuk itu dosa itu. Dosa besar bagi mereka yang sudah mengerti. Kalau kita enggak khusyuk, belum terasa apa-apa, belum berefek apa-apa. Nah itu. Ya sama kita ketika diomongi makan sate enak. Nah, belum pernah makan hanya gambaran saja, coba makan. Nah itu ya sama kayak gitu. Bagi mereka yang sudah dekat, pikiran dan hati sudah menyatu, bisa merasakan khusyuk. Nah, itu baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, itu.
itu apa? Khusyuk. Kalau kita ambil contoh Sayyidina Ali ketika peperangan kan kena panah, bokongnya itu kena panah. Udah dicabut itu, waduh, enggak kuat, teriak-teriak Pak itu. Teriak-teriak. Sehingga tunggu nanti saya mau sholat dulu. Nanti cabut ketika saya sedang sholat. Ya udah sholat, Allahu Akbar, ya kita pas tengah-tengah sholat baca bacaan sholat itu ya cabut, gak kerasa, gak terasa. Nah iya, kenapa? Beliau itu sudah tidak ada di dunia yang serba materi. Sudah nggak ada, sudah menghadap Allah, melakukan apa? Mi'raj, Isra, Mi'raj. Nah, makanya kalau sholat itu adalah wahana kita tuh rekreasi sebetulnya itu. Wahana kita rekreasi ya bertemu dengan Allah. Kalau kita tahu masa sih, karena hati kita belum sampai, masalahnya di situ, akhirnya keluar ucapan masa sih gitu. Hati kita belum sampai gitu. Di situ yang jadi persoalan, masih ada apa? Hijab itu. Jangan kalau ada jemaah di belakang kelihatan nggak? Kelihatan karena ada hijab, inilah apa ini? Ada tabir penghalang. Itu hijab kita ki jasad sama dosa-dosa itu yang menjadi hijab kita, sehingga tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh mereka yang sudah sampai. Sama kayak Nabi Musa belum bisa merasakan seperti yang diserahkan oleh Nabi Khidir, ilmunya gak nyampe karena beda. Nah itu, dan mudah-mudahan ya sedikit karena di tasawuf itu masalah khusyuk itu ya buahnya itu macam-macam. Nah bagi saya, kalau Pak Rudi bilang konsentrasi, kalau jenengan bilang apa dulu? Kalau saya tanya khusyuk, apa khusyuk itu? Jawabannya itu ya enggak apa-apa, itu enggak saya salahkan itu, karena memang ya sampainya di situ. Nah itu sampainya di situ, karena memang pengertian tuh banyak itu. Iya itu, karena ya sesuai alam keindonesiaan. Nah di sini kita mencoba memahami istilah khusyuk, karena memang ada di dalam bahasa Arab. Itu yang pertama secara bahasa ya, berasal dari bahasa Arab, yaitu khusyu'un, khusya'a yakhsya'u khusyu'an, enggak ada harokatnya ya. Khusya'a yakhsya'u khusyu'an, yang artinya itu adalah tunduk, takluk, menyerah. Ya. Artinya khusyuk itu adalah tunduk, takluk, dan menyerah. Nah, sekarang kita bawa ke dalam sholat dari pengertian ini. Kayak tunduk, terus apa kok takhluk ini? Takluk. Iya. Ya, kalau jenangmu ditembak tuh angkat tangan. Nah, sama kalau takbir lah angkat tangan sih. Itu simbol. Sudah simbol itu. Menyerah. Nah, ketika orang itu takluk, ketika orang itu tunduk, ketika orang itu menyerah, gimana keadaannya? Ketika diancam dengan tembak misalkan. Nah, itu keadaan fisiknya, psikologinya itu seperti apa? Ketakutannya tuh kayak apa ketika diancam? Itu seperti itu keadaannya, apa di batinnya itu. Ya mau diapakan terserah. Itu mau diapa sudah terserah, tunduk, takluk, menyerah, dan akan mengikuti apa yang diperintahkan sudah itu orang gitu. Nah terkadang kenapa kita kok angel khusyuk? Lawang sholatnya
dibarengi dengan kesombongan. Di situ ya kadang jadi salah satu penghalang, terus khusyuk nggak bisa kita raih. Kita berusaha tuh nggak bisa, angel Pak, berat. Nah, saya juga mengalami, ya caranya begitu, dengan cara menyerah ini, itu. Seakan-akan gini, kalau jenengan pas ruku, leher itu kan dikasihkan nih, terus mau dipenggal, seakan-akan begitu. Seakan-akan di situ. Itu. Kalau di depan Ka'bah bisa langsung pasrah. Ya seperti itulah gampangannya. Nah, pengalaman ketika jenengan ada di sisi Ka'bah, bawa ke sini, dibawa, jangan ditinggal. Itu. Pertama kalian jenengan melihat Ka'bah, ya seperti suasana langsung bercucuran. Itu bawa pulang. Dibawa pulang. Itu. Biasa kan gini. Kenapa? Di sini kan banyak masalah. Nanti kalau sudah lolos, nah, biasanya kalau orang banyak masalah biasanya rekreasi. Nah, ini juga wahana loh, Pak. Wahana rekreasi itu. Makanya yang punya RT ya sering Nah, itu begitu. Kalau kita punya masalah, Allah juga ngasih jalan keluar. Nah, itu pertama keadaan ya, tunduk, takluk, dan menyerah, itu khusyuk. Nah, terkadang kita lagi ya, dengan kehadiran kita tuh bisa beribadah, itu kadang-kadang kita menampilkan kekuatan. Bukan sebagai bahwa itu adalah pertolongan Allah bisa melakukan sholat misalkan ya, bisa duduk di sini. Nah itu dengan kekuatanku, nah itu kan sombong itu. Nah itu enggak kita sadari ya kita perdalam di sini. Kalau diperdalam di rukun sholat itu bukan di sana bahasanya, kita bahas fisik ini rotok jeruan ya, alam halusannya kita bahas secara mendalam di sini. Nggak kemana-mana lagi itu loh, nggak kemana-mana lagi. Nah, itu belum lagi kita berteman dengan dunia. Caranya takluk, kosek apa ya, nyangking dunia, iling sana sini itulah. Ya itu. Gosek nyangking. Ya itu secara bahasa ya. Nah, ini juga saya tampilkan pendapat para ulama. Ini para ulama. Yang pertama adalah Imam Qurtubi. Ya. Imam Qurtubi. Gak kenal jenengan, tapi tak kenalkan. Itu. Ini kalau orang yang ngaji tuh kenal, karena di kitab kita tuh banyak itu tulisnya. Hayatu fin nafsi yadharu minha fil jawarihi sukuna wa tawadu'u. Ya itu. Hayati fin nafsi, jadi keadaan di dalam jiwa. Jeruani jenengan. Mbo pikirane, mbo atine, mbo apa? Itu jiwa. Jiwa ada apa saja kemarin jiwa? Akal, ada nafsu, ada hati. Itu jiwa. Gimana keadaannya di sana itu? Nah, yadharu zahir, ya. Zahir, nampak. Nah, minha fil jawari sukuna wa tawadhu. Jadi yang nampak pada anggota badan. Jadi kalau badannya enggak tenang, jeruannya enggak tenang. Gitu loh. Jiwanya enggak tenang, gitu loh. Salat kena nyamuk gitu tuh. Ya itu. Apa lagi? Jadi apa yang nampak
di anggota tubuh itu merupakan cerminan daripada jiwa yang ada di dalam sana, alam di dalam sana, alam jiwa. Kalau ngomong alam jiwa ya berat ya Pak. Omboh pembahasannya itu. Kalau disebut alam jiwa. Sementara yang kita lihat itu kan alam fisik. Nah, itu. Jadi dalam bentuk ketenangan dan kerendahan gitu. Misalkan dalam sholat, wat, itu terburu-buru. Nah, terburu-burunya gerakan ini karena ada apa di sana? Nah, di jiwanya itu juga berbicara seperti itu. Di jiwanya. Kalau jiwanya tenang, ketika sudah masuk di dalam sholat, badannya pun juga ikut tenang. Yang lain ikut tenang. Nah, makanya ketika sholat Allahu Akbar, tiba-tiba kompornya dorong dipateni iling, cepet itu nanti itu. Cepet itu. Pak, apa kerannya dorong dimatikan. Itu apa mana? Wetenge kerucak-kerucuk. Terus apa kebelet? Lah itu. Ya selesaikan dulu urusan-urusan itu nanti itu. Karena nanti ya ini nanti. Nah, iya ya. Yang apa? Keadaan di dalam jiwa. Terus akalnya iling. Waduh, iki durung kari titik. Terus ya opo sing? Wah, dipercepat akhirnya. Ya itu. Akhirnya apa? Nah, jasad ini enggak khusyuk. Enggak khusyuk jadinya. Enggak tenang. Di sini apa? Ketenangan dan kerendahan. Nah, ini. Sukun itu apa artinya? Sakinah. Apa sakinah itu? Kalau di dalam keluarga anteng. Keluarganya tuh anteng enak. Gak tahu ribut, gak tukaran, anteng sukun. Bukan sukunnya dimakan loh. Lek bahasa Jawa sukun digoreng enak itu. Ya. Wa tawadhu. Ya itu apa? Tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, ya kerendahan. Nah, itu. Jadi salat kita masih belum tenang, belum tawadhu. Ya, masih ada angkuh. Itu. Ini kata siapa? Imam Qurtubi. Nah, sudah ya untuk Imam Qurtubi. Sekarang menurut Imam Ibnu Qayyim. Biasanya nggak disebut imam kok, biasanya disebut Ibnu Qayyim gitu aja. Gitu. Tapi sama Imam ya juga ulama, sama-sama juga ulama, juga pemikir gitu. Ya, pemikir Islam gitu. Nah, ini di kitabnya Madarikus Shalikin. Nah, itu saya punya ini. Memangnya diambil di sana. Al khusyu'iku al qiyamul qalb ngateke jejeke apa ya? Bahasa Indonesianya apa itu? Ya, ini al qiyam ya qiyamus shalah. Nah, dirikan salat. Secara fisik itu mendirikan ngadeke hati itu ngadek tegaknya hati, ini hadirnya ya, hadirnya hati baina yaday Rabb itu di hadapan Tuhan bil khuduri wadali khudur itu ya khudu bukan hudur itu kehadiran, keliru ain. Jadi dengan ketundukan dan kerendahan diri ya sama ya. Cuman ada kata-kata qiyamul qalb ini. Jadi hati kita tuh hadir di hadapan Allah. Nah itu. Hati kita tuh hadir. Jadi itu begitu.
Iki saya abot rasanya, abot. Kenapa? Kata-kata hadir di hadapan Allah itu kayak apa? Ya jenengan gini aja. Kayak jenengan itu apa ya? Kayak ruku, sujud itu eh, pada hakikatnya kita kan memang menghadap Allah. Jasad kita menghadap kiblat. Nah, hati kita kan menghadap Allah. Nah, Tuhannya bumi, ya gitu. Wis melayang rono wis iki apa ya numpak kan numpak pesawat iso ke luar angkasa iki. Gitu. Enggak apa-apa ya gitu itu aja dulu, pelan-pelan gitu. Nah, Maksudnya ini kan nggak kalau kita kan terlalu dalam juga kita nggak mampu. Maksudnya sesuai dengan iya, pelan-pelan. Saya juga gitu juga dulu kok berproses. Dulu kok kalau saya gini dulu. Kalau saya gini, dulu itu susahnya khusyuk. Jadi saya mulai dari badan. Mulai dari badan. Ya tenang aja. Tubuh ini ditenangkan, badan ini ditenangkan. Itu. Ya enggak terburu-buru. Itu. Iya, tenang. Kemudian pasrah. Ya, badan ini pasrah. Jadi ketika sujud itu kayak ngelimbruk apa ya? Nah, kayak tadi itu apa tadi? Menyerah. Nah, itu. Jadi enggak kaku. Nah, itu dengan kekuatan itu. Enggak menyerah itu. Nah, itu saya itu berangkatnya dari badan, fisik itu. Nah, itu ya lemas itu kan wes tunduk itu. Lemas, badanku lemas itu bener. Nah, itu dari situ. Ya ini kan ya keilmuan ya ya dibahas karena ini ilmu ya dibahas. Nah, kalau kalau tingkatan-tingkatnya ya memang nanti macam-macam. Kalau saya tuh berangkatnya ya susah juga dulu tuh. Sampai ke sana ya susah. Nah, itu. Halangannya tuh ya macam-macam itu. Ya kita khusyuk di jasad dulu, di jasad kita khusyuk itu. Nah, iya. Kalau di alam jiwa sana saya belum mampu ya di jasad ini itu di jasad itu ya ya kita rasakan ketika kita tidak misalkan jasad ya kalau jasad itu berkaitan dengan ya energi ya kita kalau nggak ketika nggak punya energi rasanya nggak punya energi ya walaupun ada sebenarnya tapi seakan-akan kita nggak punya energi belas di hadapan yang maha kuasa. Nah itu, nah itu nanti akan tergiring, gitu. Akan tergiring itu. Bahwa di situ kita itu tidak punya kemampuan apa-apa, gitu. Nah, sholat yang saya lakukan ini adalah karena engkau, adalah pemberian engkau, itu. Tenaga yang ada di tubuh ini adalah pemberian engkau. Gitu. Nah, diperolehnya dari mana? Ya makan kita itu kan apa menghasilkan energi. Nah itu pada hakikatnya adalah pemberian Allah. Ya kalau nggak dihendaki ya nggak bisa kita melakukan ibadah sholat ini. Nah, kita setting aja itu seperti itu kita setting. Jadi memang tubuh ini diperintah oleh hati kita di set ya sudah di set gini ya sudah tahan gini ucul nih tahan lagi gitu memang berperang itu kita berperang dengan nafsu itu itu nafsu itu ditunggangi oleh setan itu nah itu terus gitu terus sampai selesai lah iso kayak iso ya terus ya kan gini terus balik mana nah itu kesadaran balik mana gitu balik pelan-pelan muncul mana itu balik mana terus gitu jadi pertahanan itu kuat. iya makanya di awal itu secara dohir kan kita bacaan apa a'udzubillahi minasyaitonirrajim kalau sebelum salat misalnya qul a'udzu birabbin nas malikin nas sebelum salat sebelum takbir nah sebelum baca al-fatihah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ada baca ta'awudz Pak itu gak langsung bismillah enggak ada sunnah
sunnah memang. Itu. Nah, iya. Jadi sesudah baca tahiyat, ya kok tahiyat, iftitah. Sesudah baca iftitah, jadi baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ojo diketno. Gitu. Meskipun imam ya baca gitu. Tapi enggak diketno. Seperti kita kalau sholat sendiri, itu seperti baca surat itu juga ta'awud gitu. Tak baca surat. Iya. Ya enggak sudah kalau di dalam sholat cukup di situ. Cukup di awal. Di awal aja. Ya, di awal. Semuanya, ya? Di rakaat pertama, di awal rakaat itu situ aja. Untuk berikutnya ya sudah, enggak pakai. Bang tuntunannya tuh begitu. Ya, begitu dulu ya kita berangkat menenangkan ini badan. Iya, raga ini ditenangkan gitu. Dan memang harus dipengaruhi, dipaksa, ditekan oleh jiwa. Nah, jadi kalau jiwa yang nekan berarti kan begini, pikiran, hati, nafsu. Arti nafsu ini sudah tunduk ini. Jadi minimal ya gitu aja dulu ya. Kita oleh pikiran kita tekan, kita paksa itu. Nah, iya. Lah kita paksaan tuh ada, Pak, itu. Paksaan tuh memang ada. Dan jenengan itu mau diajak ke surga, mau dimasukkan ke surga oleh Allah dengan cara dipaksa kok. Disuruh sholat itu jenengan tuh dipaksa itu. Disuruh puasa jenengan tuh dipaksa. Coba jangan dijarno, kan wajibnya diganti, pasti gak sholat. Kita itu. Lo wajib aja kadang keleleran kok. Nah ini loh, mau masuk surga dengan cara dipaksa. Ya kita pun juga gitu, jasa kita jadi dipaksa. Jadi paksaan tuh ada. Nah itu begitu. Pelan-pelan dari badan. Kita paksa badan kita. Nah biasanya ketika ruku dan sujud. Nah itu. Kalau kita ngatek ya apa glembro ya pas ngatek itu perlu tenaga Pak itu saya kak nyot itu puklek. Nah ketika ruku, nah di situ istilahnya penyerahan diri ke yaitu tadi itu. Nah, terutama pas ketika sujud, wah setan itu gak wani iku paling takut ketika orang itu sujud. Iya. Tapi mereka udah balik mana? Itu. Tambah sujudnya suwe. Aduh iku. Kobong setane. Nah itu ya. Jadi kerendahan diri. Jadi ya kita ya termasuk saya juga pernah mengalami hal-hal seperti itu. Jadi sholat itu dengan keangkuhan. Nah itu ya kalau sudah ngaji ya nanti didandani. Nah itu berarti ya umurnya itu rata ya dikencengi nah, dengan ngaji dikencengi. Tadi kan salah. Nah mobil atau sepeda lek umurnya gak kenceng kan salah itu bahaya nanti ucul wah yang lain bilang ucul. Jadi harus dengan belajar ilmu teknik ya ini ilmu ngaji kencengi mana kenceng seret-seret ya. Nah itu. Nah, jadi ilmu ini ya, jadi kita kencengi murmurnya yang gak kenceng itu kita kencengi gitu. Nah, sekarang menurut Qatadah ini juga seorang ulama juga sahabat ahli hadis itu yang ketiga al-khusyu'u fil qalb. Khusyuk itu di hati. Iya, qalbun kan jiwa, hati kan bagian di jiwa itu. Jiwa itu kan kesatuan daripada qalbun, nafsu, akal. Huwa
Apa itu? Huwa yaitu al khaufu, rasa takut. Al khaufu, rasa takut. Wa'addu, dan menahan al basor, pandangan. Fis sholat, di dalam sholat. Nah ini sholat meripati kemana-mana. Tapi ini gini Pak, ini bahasanya pakai basor ya. Kalau mata ini, mata fisik ini namanya ainun. Ainun mata ini. Tapi kalau yang mata batin basor. Jadi bedanya apa itu? Beda. Basor itu ya termasuk ya yang di jiwa itu. Itu basor, pandangan. Nah, gimana menurut pendapatmu? Masa bagaimana matamu kan enggak kan? Jadi berpikir, pena pendapatnya itu basor. Itu pandangan. Jadi yang dimaksud pandangan itu ini kalimatnya pakai, yaitu bedanya antara terjemah dengan lafal Arabnya itu. Nah ini Mas gimana nih? Bisa salah nanti. Jadi Arabnya harus ditampilkan. Ternyata Arabnya dipakai basor, pandangan. Nah kalau pakai ini mata fisik ini, ya ini ainun ini mata, ainun mata secara fisik. Nah, itu bedanya antara Arab dan ada terjemahnya. Jadi al khusyu'u fil qalb, khusyuk itu ya pekerjaannya hati. Itu. Yaitu al khaufu wa ghaddul basar fi shalat, yaitu rasa takut dan menahan pandangan dalam sholat. PE ngene PE. Basornya iku bukan terus meripate ngene-ngene. Delok ngene lirik-lirik. PE ngono. Iya. Itu walaupun kepalanya enggak gerak, tapi matanya nggak bisa gerak. Loh, lihat pendapat yang sebelumnya itu. Apa ya? Kalau jasadnya enggak khusyuk, berarti dalamnya enggak khusyuk kan begitu. Pendapat sebelumnya itu. Iya. Nah, kan gini. Nah, jangan-jangan basornya itu seperti itu. Gitu. Nah, kesana kemari, akhirnya Pak, sing meripat lirik-lirik. Belum lagi di depannya ada tulisan, apa kaos salat pakai kaos ana tulisannya itu. Dibaca sisan. Nah sekarang kita uji, ada orang sholat di depan kita pakai kaos ana tulisan apa? Nah, Biasanya dibaca. walaupun terlihat jangan dibaca, iso enggak? Ya kita uji. Jiwa kita itu kita uji, akal kita uji. Tapi bisa enggak? Bisa enggak kita? Bisa enggak? Secara begitu ya meskipun kita nggak baca tapi pandangan kita baca. Iya. Kita langsung tangkap. Iya, Beda tertangkap kalau kita lihat kamera. kan dari basor tadi langsung kerekam. Iya. Langsung cuma kita nggak mengucap. Basor. Oh, ini beda lagi kayak otomatis iki. Iya. Kan misalkan ada orang lewat kan kita sudah di depan. Pasti kan secara lihat kita lihat kan dari ini langsung terekam. Berarti yang di dalam sana itu bekerja. Kerjanya apa? Ya membaca. Itu. Tapi kan yang dalam sini kan bisa kita Iya. apa kita berzikir. Kan ini mata ini adalah instrumen masuknya informasi di dunia nyata. Itu tulisan itu informasi, ini instrumen. Nah ya ini terus kerjaan berat, tapi tidak apa-apa, perlu saya sampaikan. Kalau nggak sampai malah tambah bahaya, nggak ada ilmunya malah. Sekarang tidak bisa menerapkan, tidak masalah. Itu mungkin besok. Nah, ketika kita melakukan mujahadah bisa melihat tapi tidak terbaca. Kayak ini loh Pak. Kayak ngirim file ketika dibaca gak terbaca itu. Ya ini. Itu. Tergantung kita cara memandang. Kalau kita Itu.
nggak kepingin baca ya Heeh. kita cuma Iya. di sini Lah sing repot meneh diulang-ulang. Sing repot meneh diulang-ulang, didelok maneh. soalnya kan yang lebih suka di belakang ini kan nafsu yang menggerakkan itu ada hampir Iya, sama-sama ya. nafsu gitu. Nah, Kalau ini kan secara zohir. ini kita apa ya? Melihat, mempelajari dunia batin. Ya, ini di sini nih kita belajar melihat apa kehidupan dunia batin. Nah, itu jiwa, bahasanya ke bahasa jiwa. Nah, kita belajar di situ. Sementara yang ini adalah dunia fisik, dohir yang tampak. Nah, kita belajar di sana itu. Ya pelan-pelan, sedikit-sedikit gitu. Bahwa kita itu tidak fisik toh. Nah, bahwa ada dunia lain kita itu. Nah, itu ya al khusyu'u fil qalb, dari khusyuk itu di dalam hati, pekerjaan hati. Yaitu al khaufu, adanya rasa takut. Ya rasa takut ini kemana? Ya tentu kepada Allah rasa takutnya nih. Ya was-was. Ya apa salatku iki? Bisa di ACC enggak? Iya Pak itu. Nah dengan gitu tuh kan berarti hati ini ada komunikasi dengan Allah, tuh ada komunikasi, rasa was ada komunikasi, Allah tuh tahu. Nah itu ada komunikasi, berarti yang lain sudah kita tinggal, yang lain sudah kita tinggal itu. Tapi mereka pulang amber. Begitu pulang amber gak ditutup tadi itu, ya ini satu poin sudah bisa dapat, bukan mencapai, dapat itu. Bahasa mencapai sama dapat tuh beda Pak itu. Itu. Kalau mencapai itu ya ini sudah enteng. Dapat sih berarti anugerah. Jadi disampaikan itu. Nah, semakin sering aja dapat gitu. Begitu adzan langsung sudah khusyuk. Ada yang per detik. Nah, kita enggak per detik, Pak, per jam mungkin. Kalau enggak ada adzan enggak khusyuk. mungkin begitu, mungkin lah kita nggak tahu. Saya sendiri dulu ya begitu, mengalami seperti itu. Jadi tak akoni. Berangkat tuh gak langsung pinter, gak langsung bisa ini, enggak, sama lah kita itu. Berangkat dari nggak tahu, berangkat dari nol. Dengan belajar ya kita memperoleh pengetahuan, itu seperti itu. Jadi ada rasa was-was itu. Dan menahan pandangan. Ya sudah, gak gelem kemana-mana sudah, saking wedine wis itu, saking takutnya gitu. Saking takutnya gitu. Nah berarti mulai kencang lah kita itu, mulai kencang pikirannya, sudah mulai kencang, jasa kita sudah mulai kencang. Nah sekali apa-apa sudah menguap, yang lain itu sudah, berarti dunianya sudah mulai menguap. Nah, ini sudah awal. Nah, tapi sing setan wah gak terima. Cari jalan iku, pakai apa sing disenengi. Kelemahannya kita apa yang dicintai, disenengi gitu. Nah, itu yang diselipkan biasanya. Dimasukkan ke ini iling. Dimasukkan informasi itu. Ya, itu. Yang keempat. Ya. Itu. Jadi ada apa? Saling berkait. Al-khusyu'u tadullu qalb al-allamul ghuyub. Al-khusyu'u khusyuk itu tadullul qalb, kerendahan hati. Hatiku ya rendah. Ya kalau bahasa sombong itu tinggi ya Pak bahasanya. Ketika menyebut sombong, nah yang kecil-kecil kak kerasa, kak terdetek gitu. Tapi intinya ya semua sombong gitu. Merasa dirinya bisa, merasa diri itu sudah masuk, merasa ya sombong dengan tingkatan-tingkatan yang sing rada halus. Nah, itu seperti itu. Aku loh
aku lebih bisa daripada kamu. Itu kan halus itu. Gak kerasa bahwa ucapan itu sudah menandakan bahwa dirinya itu memiliki kekuasaan, padahal tidak kan gitu. Nah ini kerendahan hati. Iki sambil mendidik hati iki. Sambil mendidik hati. Nah, tadulul qalb alamul ghuyub itu terhadap apa? Untuk zat yang maha mengetahui perkara yang ghaib itu. Oh iya. Iya, ghuyub jamaknya daripada ghaib. Ya, zat yang maha ghaib. Ya, iya. Ya, ya kita gak ada apa-apanya di hadapan Allah ini. Ya, zat-zat yang maha gaib kan Allah itu yang mengetahui segalanya. Gaib itu kan di luar pengetahuan. Kalau pengetahuan ya juga di luar pandangan juga gaib. Gitu, di luar pandangan. Sesuatu yang dari belakang sana kita nggak tahu itu masuk gaib. Gitu. Makanya kalau sholat gaib itu mayitnya nggak ada di depan kita, itu sholat gaib. Jangan mengatakan ya. Iya, karena mayitnya nggak ada di hadapan kita. Kalau ada di hadapan kita ya yang bukan gaib, karena tampak oleh mata. Tak tampak oleh mata bukan karena bukan mesti halus, enggak, karena ada di tempat jauh. Itu. Nah, kalau kita memahami gaib itu seperti apa? Halus gitu ya. Padahal enggak mesti, walaupun jenengan ada di Trenggalek ya gaib. Apa yang terjadi makan, minum atau ngapa kita nggak tahu yang di sini. Itu gaib. Itu. Padahal jasad loh. Hanya beda apa ya? Tempat. Hanya beda tempat saja. Ya, makanya kalau sholat itu nggak ada mayitnya disebut sholat gaib. Itu. Nah, iki kalau dihadapkan kepada Allah ya aduh iki dukur mana seru iki dukur kak bisa diukur iki. Iya untuk zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Apa yang terjadi di dunia malaikat, apa yang terjadi di dunia semut ya Allah itu tahu. Apa yang terjadi di dunia yang lebih kecil lagi, sedang apa, sedang cari apa tuh tahu Allah. Nah kita enggak. Masuk ke lubang ya sudah kita nggak tahu sudah gitu. Nah, dan hati kita tuh harus merendah kepada yang paling mengetahui hal tersebut. Ya mungkin nanti ini akan mengajari. Berarti kalau hati khusyuk ini, makanya ada istilah sing husnudon wae. Husnudon berbaik sangka. Ya ini Pak itu. Kalau hati sudah seperti ini ya segitu. Gitu. Itu ya ini didik jiwa ya Pak. Ini didikan jiwa harus disucikan pikiran hati. Nah itu ya apa yang berapa tadi ketiga ya. Sekarang keempat siapa Al-Junaid oh ini yang keempat sekarang 5 ya. Oh Ibnu Rajab ya. Ibnu Rajab bulan Rajab ya namanya orang Ibnu Rajab. Aslul khusyuk asal khusyuk asalnya khusyuk itu asalnya sifat khusyuk. Layyinul qalb adalah kelembutannya hati. Lembut lawannya lembut keras. Berarti hati yang keras ada banyak ya. Males bahas itu. Kore panas ya sing lawannya ini kerasnya hati. Kore panas itu. Sing lembut-lembut iki ya enak. Jadi asalnya khusyuk adalah lembutnya hati. Gambarnya gini, ketika kalau anak itu hatinya lembut dikandani ini nggih bahasanya terus tambah apik. Nah, lek lawannya kira-kira apa ucapannya?
Lah apa ngene wae. Kalau zaman dulu mungkin banyak yang lembut. Iya, ya dok, tirakatnya orang tuanya itu kuat. Iya. Tirakat ya, tirakat doanya itu. Jadi jangan abaikan itu. Pokoknya setiap doakan terus. Tak kasih tahu. Allahummarhamna wa auladana wa min dzurriyyatina wahfadhum wa la tadurhum warzuqna birrahum. Allahummarhamna ya Allah rahmati kami. Allahumma wa auladana dan anak-anak kami. Wa min dzurriyyatina dan anak turunannya. Jadi anak-anak mana? Itu. Wa min dzurriyyatina wahfadhum dan jagalah mereka. Wala tadurhum dan janganlah dia itu untuk celaka apa sih musibah-musibah itulah dan sejenisnya. Wala tadurhum dorro apa? Dorro itu ya itu apa kayak rumah sakit yang emergency ke darurat gitu lah. Ya itu bahaya iya doro itu bahaya jadi janganlah mereka ditimpa bahaya gitu. Nah, itu bahaya kan ngono masuk ke UGD D-nya darurat. Wala tadurhum warzukna dan anugerahilah kepada kami birrohum dengan kebaikan mereka. Nah, saya dikasih kiai dulu itu doa itu. Itu kelembutan, ketenangan. Hati yang tenang enak Pak, gak susah iki. Kalau hati tenang. Ya, jadi ini sudah padahal ini ya materinya di dalam sholat, tapi dampaknya sampai keluar sholat. Dampaknya sampai keluar sholat. Nah, itu bisa apa kok dampaknya? Dampaknya pemanfaatnya. Manfaat. Bahasa kayak gini. Ketundukan dan kerendahan diri dalam hati manusia, tentunya kepada Allah. Jadi faida khusyu'al qalbu dan tak kala hati manusia itu telah khusyuk al-jawa al-ansab al-anhar tabi'atun lahu. Jadi kalau hati manusia itu sudah khusyuk, maka semua anggota badan akan ikut khusyuk. Karena anggota badan selalu mengikuti tabi'atun lahu. Li'annaha karena di tulisan Arab terakhirnya tuh li'annaha karena sesungguhnya anggota badan itu tabi'atun. Kenal bahasa tabi'at ya? Tabi'at. Iya kayak kelakuan. Ya, tabi'at ini taba'ah yattabi'u itu artinya ikut. Tabi'in, orang-orang yang ikut. Ikut siapa? Ikut sahabat. Orang yang hidup sesama dengan Nabi itu namanya sahabat. Ya. Berguru kepada Nabi itu sahabat. Orang yang hidup tidak ketemu Nabi tapi ketemu dengan sahabat, berguru kepada sahabat, ngaji kepada sahabat, itu tabi'in namanya. Kemudian orang yang berguru kepada tabi'in sama sahabat berguru karena sudah meninggal semua. Berguru itu namanya tabi'ut tabi'in. Biasanya ila hadrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tabi'ut tabi'in biasa gitu enggak? Biasanya gitu kalau doa tuh. Nah, itu tabi'atun. Kalau bahasa kita tabi'at apa itu? Ya aslinya tabi'at itu mengikuti. Tabi'atun mengikuti lahu kepada hati.
Kalau hati sudah khusyuk, semua anggota badan akan ikut khusyuk. Ini belajar ilmu apa, Pak? Ilmu jiwa. Kalau ada orang tengerannya gini, uangku kok gini, hati ini gini, ya. Gitu tengerannya. Ya, kedanggalan Pak psikologi, terlalu dangkal iki. Iki ya lebih halus lagi iki, lebih jero maneh iya. Gitu. Eh, kalau tadi di awal itu apa yang terjadi dengan fisik itu merupakan apa? Cermin daripada yang di dalam jiwa. Nah, kalau yang ini kalau hati khusyuk, maka anggota badannya pun ikut khusyuk. Itu. Kenapa? Karena badan itu selalu mengikuti hati. Hati ini rajanya. Rajanya. Jadi jangan sampai hati itu dipengaruhi akal atau dipengaruhi nafsu, berbahaya itu. Gampang ya ini ya. Gampang. Asalnya sifat khusyuk itu adalah kelembutan. Lembut itu memang anunya hati, Pak. Ketenangan. Kalau hati nggak tenang itu, aduh, itu apa ya? Stres. Karena hati nggak tenang. Iya itu. Kalau kita ini apa ya? Apa tip? Kalau mau mengerjakan pekerjaan, ya tenangkan hati. Itu gampang pekerjaannya itu. Nah, kalau apa hati belum tenang, nanti tak suwek-suwek kertasnya. Iya bener, saya juga ngalami. Ngalamin lah. Oh gini. Nah setelah belajar ilmu gini, akhirnya kadang apa? Seakan-akan gini, kertas itu jadi korban. Apa salahnya kertas? Saya tak tanya gitu. Biasa. Apa salahnya kertas? Yang masalah itu hatimu. Lah iya, keliru titik. Keliru tuh ya karena gak khusyuk. Hatinya itu gak khusyuk. Ya bahasanya ya gak tenang, gak lembut, gak tunduk kan gitu. Kalau tadi ingat pengertiannya itu apa tadi itu. Akhirnya apa? Yang jadi korban ya enggak komputer ditutup itu komputer gak bisa kerja sampean itu. Nah, begitu konslet, begitu rusak komputernya mari diantem, baru kita sadar. Nah, itu. Waduh, itu akhirnya muncul aduh gitu. Pengalaman kayak ini. Kalau dulu mungkin full pen, kertas, maaf dikurek-kurek sampai apa kayak iso ngerjain soal matematika sampai tembus pulpennya tembus menembus kertasnya itu. Nah, itu. Nah ini penting. Ini saya terapkan ke jemaah-jemaah yang kerja di kantoran. Kalau dulu kalau ngaji di kantoran tuh jam 1 sampai jam 1, habis jam 12 sampai jam 1. Iya, termasuk dinas pajak inilah Gresik. Ya dulu saya ngaji di situ. Sampai sekarang masih? Enggak, sudah selesai. Ngaji terjemah itu. Ya gini-gini tak bawa itu loh. Terus sampai di mana lagi? Universitas apa itu di dekatnya TVRI? Ya di situ. Ya pokoknya di dinas-dinas pemerintahan tuh, yang mudah, yang gampang tekanannya itu lah, stres itu. Itu ya ngaji ya gini ya, harus banyak ngaji gini-gini ini. Ya terasa betul setelah ngaji itu ya ketika ngerjakan ini lebih gampang. Tapi kok gak iso ya karena di sininya sudah nggak tenang Pak itu, nggak tenang. Jadi buntu melihat apalagi Excel waduh buntu kabeh itu. Buntu kabeh kerjaan itu. Itu. Makanya kalau siang harus sujud, harus sholat itu supaya memperoleh harus wudhu ya untuk sholat duhur itu. Nah itu untuk memperoleh ini, itu untuk memperoleh ini, itu.
Nah, masanya cuma sebentar sholat 4 rakaat itu. Ya sudah dimanfaatkan sampai menemukan tingkat-tingkat ketenangan ini. Itu. Tingkat-tingkat ketenangan ini. Oh enak pak, rasanya tumenang kok enak. Tapi aku ngomongnya tetap angel lagi. Kenapa? Itu rasa itu lah. Ketika sholat misalkan kalau dulu tak ajari eh, baca baca sing enak. Nah, kalau dulu Pak Rudi belajar apa surat apa? Surat apa Pak? Hafalan Tabarok. Oh, itu enak itu. Nah, gak apa-apa setengah halaman. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya tenang. Oh enak itu. Kak ini Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu samad lam yalid walam yulad. Padahal itu mana aja dukur, Pak, itu tauhid qul huwallahu ahad gitu. Tapi ingin bacanya ya itu untuk membantu. Ya mungkin nanti di akhir nanti ya, di akhir itu ada mungkin kalau nggak salah itu di akhir. Nah, terus aslinya ya dinyalakan. Oh, kak pau mana sumuk. Wah, itu enggak Pak, kak itu. Bukan itu. Ini maksudnya ini belum materinya, nanti ada materinya apa yang menunjang kekhusyuan gitu. Ya ini digawe enak inilah. Itu juga menunjang. Ini tugasnya takmir. Takmir iki. Takmir sing ngene kok. Aduh, ngaji gerak kabeh, salat gerak kabeh. Ya apa menggapai gini. Nang besar sing enak. Itu. Itu ya. Nah, ini yang apa? Pendapatnya siapa ini? Enak. Ibnu Rajab. Nah, itu enak itu. Itu. Iya. Ya ada apa-apa ya, belajar dari jasad dulu ya, dari jasad. Ya. Kalau jasad apa? Ya karena apa? Cara pandang kita masih di dunia jasad ya enggak apa-apa di situ, enggak apa-apa. Kalau jasad nggak tenang, nah ya kendalikan jasadnya ini, kendalikan itu. Terutama ya memang apa? Kan kenapa ini diambilnya di sholat? Nah, inna sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi salat itu dibawa ke dunia luar salat. Nah, itu di situ. Makanya nih khusyuk di dalam salat judulnya itulah. Walaupun di sini merefer keluar di dalam salat itu sudah luar biasa itu. Karena intinya itu ada di dalam salat. Termasuk besok yang dihisab pertama itu ya salat. Kalau salatnya tidak karu-karuan, yang lain dianggap gak karu-karuan. Nah, itu. Iya. Ya, nah berusaha itu jangan mengandalkan tenaga, jangan. Jadi kita berusaha dengan pertolongan. Ya kita ngaji Al-Fatihah saya turun nyampe di ini. Iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Nanti ada di situ. Sudah berusaha bahasa itu. Nanti ada di iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Ada di situ nanti penjelasannya. Al-Fatihah sampai mana? Masih ayat kedua ya. Iya. Terus rukun sholatnya sampai najis. Tidak apa-apa. Jenengan itu punya waktu banyak gitu untuk dikupas. Nah, kalau pengajian umum ya sudah sekali ketemu selesai itu. Ya, sudah. Ini apa adanya dulu lah. Ngerti atau enggak ngerti enggak apa-apa deh. Yang penting apa ya? Wis mandek dulu lah di memori, di jiwa. Taruh di hati aja dulu. Walaupun enggak paham enggak apa-apa. Saya juga gitu kok dulu. Ya kadang-kadang pas cuma kadang-kadang itu kan untuk menjaga itu Nah, untuk menjaga keberlangsungan itu terus
keberlangsungan apa? Ya Yang dalam pas menerapkan begitu cracknya itu nggak mungkin dalam setahun itu nggak mungkin khusyuk terus pas hari-hari tertentu bisa gitu loh merasakan khusyuk, Iya. tapi itu nggak ke bawah terus. kadang-kadang Ya panjenengan jenengan itu dialihkan toh Pak. tergantung Dialihkan. Kita itu memang dialihkan gitu loh. Ya kadang saya lagi nih besok lali. Nah. Ya baca buku lagi. Kalau saya tuh begitu, baca buku lagi, baca lagi. Nah, ketika baca lagi kita itu siap memperoleh yang lebih dalam lagi. Terus dilupakan lagi oleh setan itu. Kadang ilingin ono wong takok. Itu. Kadang itu ya begitu itu. Ya memang Nah, itu Ustaz. Ya, misalkan kita yang pas apa ya, kita sholat gitu, mungkin pas kita sentuh dengan bacaan kita bisa menangkap menangis gitu, berarti kan tapi itu sudah khusyuk ya. Tapi enggak tahu pas Iya. apa. Iya, ada memang ayat-ayat tertentu kita itu kayak kena seltik tes langsung hati kita langsung terenyuh, tunduk, nggak berdaya, itu khusyuk itu. Terenyuh nggak gara-gara satu kata, hanya satu kata di dalam Al-Quran, gitu. Itu sudah khusyuk gitu. Nah, ketika kita mau sholat, misalkan mengawali kan pertama kan sadar kita ini mau kemana, mau menghadap siapa, ya pakai itu kita tanamkan di awal ya, di awal gitu. Nah, salah satu cirinya pun ya walaupun kita secara pengetahuan kurang melihat, kurang menyadari secara pengetahuan, secara fisik misalkan ketika adzan dikumandangkan langsung terburu-buru, itu salah satu bentuk itu penampakan jasad itu karena apa ya terbiasa itu. Yang kadang-kadang gini Pak, ngaji bertahun-tahun di pesantren keluar wis gak ada begitu sudah lali kabeh lu terjun di masyarakat. Nah, berhubungan dengan loh paling dari iya dulu aku pernah ngaji nggak di masalah ini kan ada informasi sudah itu ada informasi loading itu ya gitu Pak, itu nah itu nggak apa-apa itu. Oke, kalau dengan satu gak apa-apa terus. Kenapa? Bukan pelanggaran. Kenapa? Ini apa? Mujahadah mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Karena memang apa ya? Naik tangga itu beda dengan menuruni tangga. Beda. Naik tangga ini perlu perjuangan Pak Jenny. Dan itu harus kita berjuang. Dan berjuang kalau nggak ada dorongan, wah berat. Berat. Berarti dorongan itu apa? Bantuan. Itu. Nggak ada dorongan, nggak ada yang narik. Itu. Dari belakang ada yang dorong, dari atas ada yang narik. Nah, kalau kita berangkat sendiri nggak bisa naik tangga itu, nggak bisa. Nah, ya sama ini juga khusyuk itu berat itu. Ya dulu tuh berjuang gak sampai gak bisa berjuang khusyuk itu. Jadi memang ini ya kita ya caranya ya kondisikan hati sebagai orang yang lemah gitu. Orang yang lemah itu yang akan memperoleh pertolongan. Orang yang kuat nggak akan. Tengeri. Orang yang hatinya lemah itu yang akan memperoleh pertolongan. Yang lemah kok. Kalau merasa kuat, wah itu jauh dari pertolongan. Nggak butuh pertolongan. Ini sudah. Ini tancapkan ini. Nah itu. Nah kalau kita sholat khusyuk ya jangan kuat gitu. Jadi harus apa tadi? Harus rendah hati, ya lemah. Nah nanti itu akan moro-moro kok khusyuk dewe kata-kata itu. Ya dulu tuh begitu. Saya selama juga menggapai khusyuk, belajar teori khusyuk, wah kan gak bisa diterapkan Pak itu. Ternyata begitu sampai puncak apa ya? Seakan-akan gak akan putus asa ya. Tapi bukan. Sudah berusaha, sudah gini. Wis dah.
Wis gak kuat aku. Nah, di situ itu puncak itu. Lah di situ kadang pertolongan tuh datang. Oh, di gini ternyata. Ah, itu. Oh, di sini. Gitu. Jadi kita itu ya sering kita sholat itu makanya sholat dengan dengan keangkuhan. Kalau mau nyebut kesombongan rotok gedukur ya. Sholat dengan keangkuhan. Ya itu tadi itu. Nah, itu. Ya, ya agak berat juga lek membahas diterima tidak itu. Karena bahan-bahannya itu ya begitu itu. Ya, iya itu. Jadi secara fisik saja orang yang jatuh itu kan lemah, Pak. Iya. Orang yang kecelakaan itu loh. Wah, yang nolong banyak. Coba jatuh ngacek anu deh siapa yang nolong? Tidak ada. Gak direken lah itu. Itu ya ini kita juga di dalam salat itu keadaannya itu ya seperti itu. Ingat ya, di pengertian pertama secara bahasa tadi apa ya di situ. Nah, itu. Jadi kalau kita berusaha ngarep pikiran kita percuma. Itu. Ya beruntung lah, beruntung. Jangan itu beruntung. Ketemu Ramadan ngaji ini. Gitu lah. Ada yang ditanyakan? Enggak ada. Oh, ada. Boleh kelas berat berarti. Gak ono biasa gitu. Ya, monggo, monggo. Ya, Mengenai kekhusyuan ya. Ini kadang-kadang suaranya kalau baru mendengar baru mendapatkan ilmu dari Pak pencerahan. ya itu wah mungkin langsung bisa ya. Ya mungkin langsung sedikit-sedikit bisa menerangkan ya ngerti. Nah ini bagaimana caranya untuk mempertahankan kekhusyuan ini supaya bisa berlanjut terus gitu loh. Pertama, kita sekarang kita melihat pendapatnya siapa ya? Ambil yang mana ini? Yang siapa ini? Yang Al-Junaid ya. Al-khusyu'u tadul qalbu al-khusyu'u tadulul al-qulub tadullul qulub khusyuk itu adalah kerendahan hati. Ya selama hati kita enggak merasa rendah ya berubah. Itu. Itu. Kalau kami ingin terus-menerus ya rendahkan hati kita kan gitu. Harus selalu berendah hati ya. Iya. Ya itu tadi. Kada orang jatuh gimana keadaannya? Apa itu? Tak berdaya. Ya sudah kita posisikan kita sebagai orang yang tidak berdaya. Itu. Berarti itu untuk cara berdoa juga bagus juga Pak Ustadz ya. Enggak. Bagus itu. Jadi Rendah hati. Jadi di mana-mana pun itu kan begitu nanti. Begini ya sudah luar biasa. Kenapa? Khusyuk sudah di luar sholat, khusyuk di dalam pekerjaan. Nah ini kan luar biasa ini. Begini loh, sholat sudah bisa kemana-mana. Ya ini nggak bisa. Tapi musuh bebuyutannya harus yang harus kita sadari. Saya punya musuh bebuyutan yang akan mengalihkan ini. Itu setan itu. Iya, karena kita kan nanti banyak jebakan-jebakan yang akan kita hadapi nanti. Jebakannya kan banyak. Kenapa? Ya mungkin kita masih belum kuat. Daya tahan kita, daya benteng kita masih belum kuat, Pak. Contoh misalkan ya, ini nafsu ya, nafsu. Misalkan nafsu bisi. Coba iku. Iku wedok iku lah, wayo jawilan. Kira-kira ini sudah terjadi perang di dalam jiwa kita. Sing nafsu iku delok mantap perut sing nafsu kepengin. Sing sane ati jangan bahaya nanti. Itu jadi perperangan. Itu. Misalkan hati menang gak jadi. Tertahan gak jadi. Apa nafsu apa nanti setan akan diam gitu? Enggak. Buat jebakan. Kan sudah jelas kan terlarang kan?
bisa dimaklumi. Nanti kalau coba kasih ya sedekah ya, pakai bahasa sedekah. Wah enak bahasa ya. Sudah ini roto halus mana? Tapi itu hanya jebakan saja. Itu untuk tujuan yang tadi itu. Untuk tujuan utama. Sedekah itu hanya jebakan saja. Namanya hanya jebakan ya nggak ada nilainya, Pak. Itu hanya jebakan, hanya alat saja. Kalau sedekah yang memang murni ikhlas kita ya nggak nggak ada embel-embelnya. Itulah pinternya setan menggoda nafsu kita itu. Nafsu itu hanya ditunggangi saja, dibisiki kita itu. Enggak menggodol, narik tangan ya enggak itu. Hanya dibisiki. Nah, yang jadi masalah, kita tuh mau, kita tuh ikut. Nah, di situ salahnya kita tuh di situ. Besok pertanggungjawabannya tuh begitu. Setan nggak bisa disalahkan. Kamu sama-sama dapat adab sama itu. Tapi kita nuntut berlipat-lipat sama kamu juga. Ya, terus kalau Allah yang ngomong gitu gimana? Salahmu itu kamu mau diajak itu aja. Nah, makanya Rasulullah ngajari apa berjihad yang terberat itu melawan nafsu. Nah, sekarang nafsu enggak ada. Setan di kerangkeng lagi ya. Sore nono. Wakeh iki pertanyaan ini. Loh kok katanya kalau Ramadan setan itu sudah diikat, di kerangkeng. Lah kok saya ono gitu. Ya itulah di luar Ramadan nafsumu itu berteman mesra dengan setan. Di luar Ramadan. Sisa-sisa dari Berteman lah iya itu bekas-bekasnya. Nah, itu ditinggal seroto abot. Kenapa di luar Ramadan bersahabat bersahabat gitu loh. Ya, pas di Ramadan ya rada abot. Nah, itu begitu. Kalau jadi nafsunya ya masih bawa-bawa yang di luar Ramadan itu. Ya makanya harus kita kekang. Ya kalau ingin terus itu ya terus itu ya posisinya kita seperti orang kecelakaan, tidak berdaya. Nah, itu seperti itu. Jadi ya itu. Ini sih apa? Saya memahami ya, masih memahami khusus iki lho. Saya durung piye-piye khusus iku saya durung. Iki saya belajar memahami. Lah iku saya menurut pendapat. Mesti ana maneh khusus di dalam Al-Qur'an. Ya enggak apa-apa ya sedikit-sedikit walaupun enggak habis. Ya, saya sudah ada habis enggak? Sampai jam berapa ya ini? ini setengah 6. Enggak, ngajinya sampai jam berapa? Setengah 6. Ya, Adanya jam berapa? ada jam 6 kurang seperempat. Jam 6. Oh, Iya. oh ya, setengah 6 ya. Ya. Ya, ya setengah 6. Ini saya enggak lihat waktu, saya lihat materi aja. Nulis materi, aduh iki. Ngurus ini loh Pak, saya tuh apa? Orang tamu-tamu datang minta juga sertifikat halal itu. Sampai gak mikir tulisan untuk pengajiannya itu. Nah, coba kita lihat dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun surat 23. Nah, di situ ada kata-kata khusyuk gitu lah. Al-Mu'minun ayat 23 ya ayat 12. Qad aflahal mu'minun ngono ya. Enggak apal. Ini tak tulis artinya saja. Arabnya kata masukkan itu loh. CEK maksudnya Kak akeh gitu loh. Aku justru yang enggak hafal. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman itu ayat 1. Qad aflahal mu'minun. Lanjutannya. Ayat surat ke-23. Ketemu?
Surat ke-23. Nah, itu surat Al-Mu'minun. Kalau lihat artinya itu qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun allazina fi salati khashi'un ngono kae. Ayo cepet. Ayo. Harus pinter. Apa? Surat 23 ayat pertama. Kedua, ya. Ayat pertama. Ya. Bunyikan qad. Benar tak? Iya. Ya, coba. Qad aflahal mu'minun. Mu'minun. Terus alladzi naham ya. Terus ya alladzi orang yang apa itu? Apa? Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Fi sholat, dalam sholatnya itu khusyuk di dalam sholat. Fi sholatihim khashi'un itu. Ya, itu kalau jadi orang khusyuk itu beruntung. Ya kalau saya gambarkan tadi dalam pengertian apa ya tidak berdaya, khusyuk diartikan dalam keadaan berdaya, kayak orang kecelakaan dalam keadaan berdaya, pertolongan ono. Itu. Begitu kecelakaan macet mana ya kan sing marani, kagak sing kayak ngombe langsung gretak ini langsung ono sing ngadegno itu nih. Itu udah puas lah wis opo nol, nggak punya apa-apa, nol. Untung dia akan ada pertolongan. Nah, kita sholat itu seperti itu, gitu. Nah, kalau berdaya, ya orang lewat, coba ada orang kecelakaan tipe, terus ngatek, gano starter, gano sing marani ya, gitu. Paling dilihat dari jauh, terus ngatek kok gak apa-apa, berarti daya itu, berdaya. Berdaya itu. Ya, kenapa Pak? Takut jadi saksi kalau meninggal. Ngoyon, masa gitu tuh Pak? Namun kecelakaan jelas. Itu. Iya, kalau di masyarakat itu kalau nolong itu ya gitu ditaji. Hah? Repotnya kalau di masyarakat kecelakaan itu banyak yang nonton aja nggak mau nolong. Kalau nolong itu pasti karetannya itu ya itu tadi diminta sehingga banyak masyarakat itu kecelakaan ya menunggu ini petugas ini kepolisian apa ya berwarna apa ya. Sebenarnya kita mau masyarakat kita mau menolong tapi begitu selama ini pengalaman itu ribet gitu loh, kita tanpa di sana apa terus dimintanya. Jadi kalau begitu ada kecelakaan kayak itu sampai 2 jam biar cepat di depan orang apa tuh. Kalau saya melihat itu dilihat aja ada berani nunggu petugas. ada yang salah. Ada yang salah sebenarnya. Maunya kita kan masyarakat kan mau diamankan terus kirim ke rumah sakit seperti itu. Makanya kita nggak tahu ya sama ini ya. Beda. Itu aja ada petugas kalau nggak ada ya sudah meninggal 2 jam. Iya. Begitu kecelakaan itu orang kan ya ditutupi gitu tuh nggak mau masyarakat nggak mau langsung inisiatif apa ada orang apa mobil dicegat terus enggak. Saya khawatir misalkan ini menjalankan agama ya, kecelakaan sekarat dibiarkan mati, khawatir justru yang melihat itu yang berdosa. Itu khawatir gitu. Jadi atau begini, dokter dia sedang berusaha mengoperasi terus dengar adzan terus
kerjanya ditinggal, sholat, habis sholat dia mati, jangan khawatir dia yang dokternya itu. Karena apa ya? Utama itu. Menerapkan agama itu salah. Jiwa itu harus diutamakan. Bener, babi itu haram. Haram. Tapi kalau tidak makan, gara-gara tidak ada makanan yang lain, dia akan mati, boleh. Jadinya itu. Nah, ini ada miss opo iki. Ya jenengan terjemahkan saja. Gitu. Nah, bisa saja. Atau gini, sama gini. Misalkan ya, ini musola. Ada sebelahnya musola, kehidupannya kekurangan terus. Musola ini punya banyak saldo. Bisa saja takmir itu bisa berdosa semua itu. Itu. Iya, dia enggak terus malah disantuni wong disantuni wong luar. Terus ternyata sing nyantuni wong non muslim. Akhirnya dia masuk, wah kene takmir iku. Kabeh semua. Jadi takmirnya bertanggung jawab. Oh iya Pak, itu dia kan tinggal ada di sebelahnya masjid, sebelah musola itu. Tapi kalau di sebelahnya musola itu punya aliran lain, gimana? Apa? Aliran lain. Kepercayaan lain selain. Ya, semua satu agama kan macam-macam alirannya. Ini bukan bicara masalah gitu tuh Pak. Jadi kita apa ya sosial itulah sosial dan terkait tanggung jawab kita tuh kepada Allah. Nah orang itu berarti ya kalau aliran-aliran karena ya berarti itu tersesat namanya itu. Jadi nanti ada yang akan membina nanti itu. Pak Darto iki lho ono ae gitu. Ini langsung soalnya. Oh, langsung ya, wis enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Orangnya lanjut. Oh, nanti kalau ada pertanyaannya nih, saya jawab lagi langsung. Itu. Jadi gua aliran apa? Aliran sungai, aliran tersesat gitu. Jadi kalau alirannya tersesat nanti ada yang kan membina gitu. Gitu. Jadi tamir itu punya tanggung jawab sosial, berat itu. Berat. Iya. Itu ya. Jadi orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya itu akan akan beruntung ya. Nah, siapa mereka? Yaitu ya mereka orang-orang yang takut kepada Allah, lagi tenang. Nah, ini enak, bahas bawahnya enak. Kalau tadi di depan sudah ada pembahasan. Gitu. Sudah ada pembahasan. Sampun Pak. Ya, ini baru Al-Mu'minun. Bu ada berapa ini ayatnya ini? Tidak apa-apa. Ya, dibahas-bahas yang di tempat yang lain. Baik, terima kasih. Karena ini sudah 5:30, ntar lagi akan memasuki Maghrib dan kita berbuka. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari akan menambah keimanan, menambah kekhusyuan kita, selalu dianugerahi kekhusyuan kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti akan memberkahi dalam kehidupan di luar salat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.